tetapmu, Yusuf Andreas Winarno, pemimpin Lembaga Penginjilan. Anda termasuk tokoh yang kami cari-cari. Jawab dengan jujur. Siapa orang-orang yang terlibat dalam lembaga yang kamu pimpin? Saya bukan pemimpinnya, Pak. Pertanyaan saya, siapa orang-orang yang terlibat dalam lembaga yang kamu pimpin? Saya tidak tahu, Pak. Di mana orang-orangmu itu? Saya tidak tahu, Pak. Baik. Mengapa kamu belum memakai tanda khusus? Oh Tuhan, tolong Tuhan. Jawab! Saya tidak mau, Pak. Mengapa? Menurut iman percaya saya, tanda itu berarti neraka kekal. Neraka? Bawa dia ke neraka, biar tahu rasanya neraka. Siapa? Jalan! Jalan! Hai, ini giliran berikutnya nih. Masukkan sana. Jangan siksa saya, Pak. Saya masih punya banyak perhiasan di rumah. Maksudmu? Semuanya akan saya serahkan pada Bapak. Asal saya tidak dibunuh, Pak. Kamu tidak bohong? Tidak, Pak, tidak. Saya akan berikan semuanya. Asal Bapak tidak membunuh saya, Pak. Baik, kamu tunggu saya. Ya. Dan jangan coba-coba lari. Informasi, Pak. Baik, bawa dia ke rumahnya. Sita harta bendanya. Kalau sudah, bereskan saja orang itu. Siap, Pak. Pak Dimas, Pak Yo, puji Tuhan. Masuk.
Jongkok semuanya. Jongkok. Geledah. Apa itu? Kalian tahu, kegiatan keagamaan dilarang. Kalian Kristen ya? Kalian mau mati? Hah? Mau mati? Masih ada kesempatan bagi kalian untuk mengingkari iman kalian dengan percaya dan sujud pada Tuhan pemimpin dunia. Kamu, sembah Tuhan Agung. Cepat. Kamu mau mati ya? Mau mati? Kamu, cepat. Sembah Tuhan Agung. Atau kupecahkan kepalamu. Berdirilah. Ya, berdirilah. Kami juga orang-orang Kristen pelarian. Kita bersaudara. Maafkan kami. Kami harus waspada. Mari, Pak. Kita sudah ditunggu oleh saudara-saudara kita yang lain. Mari, kita segera ke sana. Maka sekarang ini kita telah sampai di sini. Zaman antikris, zaman sengsara besar. Ada banyak kesukaran dan aniaya terjadi pada masa ini. Baik bagi kita orang-orang beriman yang tertinggal maupun orang-orang dunia. Yang jelas, Tuhan Yesus akan datang. Bersama-sama orang-orang kudusnya, dia akan memerangi pemerintahan antikris. Dan Tuhan Yesus akan muncul sebagai pemenang untuk memerintah sebagai raja dalam kerajaan 1000 tahun. Di sini dibutuhkan kesetiaan kita. Wahyu pasal 21 ayat 7 menyatakan, barang siapa menang, ia akan memperoleh semua itu. Aku akan menjadi Allahnya dan ia akan jadi anakku. Mau kemana, Gus? Pergi. Jangan biarkan dia pergi. Berbahaya sekali. Gus, apa masalahnya? Masalah. Kita bersembunyi, ketakutan, kawan-kawan kita banyak yang terbunuh. Apakah ini bukan masalah? Aku mau pergi. Gus, ada larangan orang bepergian. Aku tidak butuh izin siapapun. Kupikir pergi dari sini juga bukan jawaban. Jawaban? Apa yang kamu tahu tentang jawaban? Membaca Alkitab seharian, mengutarakan kebejatan, iman, akhir zaman. Sementara itu, apa jawaban Tuhan? Tidak ada kan? Dan aku sudah bosan duduk-duduk di sini. Aku mau pergi. Gus, sejak dulu sampai sekarang, kau tetap bersungut-sungut. Pantas kau tak diangkat. Nah, kamu sendiri kenapa? Aku? Tak ada gunanya kamu menjadi orang Kristen kalau masih suka pergi ke dukun. Itu sebabnya kamu juga tidak diangkat. Selamat tinggal. Betul juga apa kata Agus. Sering aku pergi ke gereja, tetapi bukan Kristus yang aku imani. Sekarang ini, aku ada di sini karena firman Tuhan itu benar adanya. Kalau aku tidak mengampuni orang yang bersalah kepadaku, Tuhan juga tidak akan mengampuni aku. Ya, pernah ada masalah dengan mertua. Di luar, hubungan kami nampaknya baik-baik saja. Tapi, di dalam hati, aku
sangat membencinya. Karena aku pernah diusir, pergi dari rumah mertuaku itu. Meskipun dia telah minta maaf, tapi aku belum dapat memaafkannya. Bahkan sampai akhir hayatnya pun, aku masih membencinya. Aku menyesal atas perbuatanku itu. Tapi sekarang, semuanya sudah terlambat. Aku sudah menyia-nyiakan masa mudaku. Aku memang aktivis pemuda di gereja. Tetapi di kampus masih juga nyontek. Suka baca-bacaan porno. Dan juga nonton film-film porno. Akibatnya aku pun sudah berhubungan intim dengan pacarku. Padahal firman Tuhan katakan, setiap orang yang memandang perempuan dan dia menginginkannya, dia sudah bersinah di dalam hatinya. Aku tahu firman itu dan aku paham. Tetapi yang kulakukan, ya begitulah. Bagiku, melayani Tuhan berarti diberkati. Berkat berarti sukses. Dan sukses berarti kekayaan. Itulah yang akhirnya menjadi motivasiku dalam pelayanan di lembaga penginjilan. Akibatnya, banyak dana pelayanan yang aku pergunakan bukan untuk melayani, tetapi untuk memperkaya diriku sendiri. Di mata manusia, aku seorang yang diberkati. Aku seorang yang sukses. Tapi sayang, itu hanya di mata manusia. Yesus bertanya kepada kita, adakah iman di bumi ini? Jika dia datang kedua kalinya untuk menghakimi dunia. Yesus bertanya kepada kita, adakah iman di bumi ini? Jika dia datang kedua kalinya untuk menghakimi dunia. Apa yang kau buat selama hidupmu? Adakah iman di hatimu? Allah akan membenarkan orang pilihannya yang sungguh berharap padanya. Yesus bertanya kepada kita, adakah iman di bumi ini? Jika dia datang kedua kalinya untuk menghakimi dunia.
Pak. Ampun, Pak. Ampun, Pak. Ampun, Pak. Jangan bunuh saya, Pak. Ampun, Pak. Tuan Agung telah mengangkat dirinya sebagai pemimpin dunia dan telah mentuhankan dirinya untuk kita taati. Dia menginginkan kita semua untuk dicap sebagai miliknya. Menurut saya, kita bisa memakai tanda itu. Yang penting, hati kita tetap pada Tuhan. Ya, kalau memang tanpa resiko memakai tanda, mengapa kita menolak? Ingat, bukankah di Wahyu pasal 14 ayat 19, orang yang memakai tanda itu akan terkena murka Allah, yakni disiksa selama-lamanya. Dan itu sangat mengerikan. Sedang di Wahyu pasal 16 ayat 1 dan 2 mengungkapkan timbullah bisul yang jahat dan yang berbahaya bagi semua orang yang memakai tanda dari binatang itu. Kitab Wahyu itu kan penuh dengan simbol-simbol. Siapa tahu ini bukanlah saat yang dimaksud. Tapi kita pun tidak bisa hanya mengira-ngira saja, Pak. Ampun, Pak. Ampun, Pak. Ampun, Pak. Ampun, Pak. Jangan bunuh saya, Pak. Jangan bunuh saya, Pak. Saya mau pakai tanda, Pak. Benar, Pak. Apa? Saya mau pakai tanda, Pak. Jangan bunuh saya, Pak. Jangan bunuh saya, Pak. Jangan bunuh saya, Pak. Dia mau diberi tanda. Oh, minta tanda? Iya, Pak. Nah, ini tandanya ini. Hah? Kok tanda seperti ini, Pak? Katanya minta tanda. Balik. Ini udah tanda. Sekarang pergi sana. Ayo sana. Ayo pergi. Ayo. Lari. Cepat. Mampus. Mampus kamu. Dek! Pasukan, siap! Siap! Kita akan penyerbuan. Siap! Siap! Kalau saya tetap pada pendirian semula, apapun resikonya. Baiklah, saya rasa sudah cukup berdiskusi dan mengungkapkan isi hati kita. Dan saat ini tiba saatnya kita mengambil keputusan. Kalian yang menolak menerima tanda itu dalam situasi apapun, silakan berdiri di sini.
Bagaimana Pak Yoab? Pendataan penduduk menyatakan, penolakan sebagian warga untuk didata dan diberi tanda identitas menjadi tanggung jawab masing-masing. Batas waktu pendaftaran telah berakhir. Setiap warga negara yang didapati tidak menggunakan tanda identitas baru dianggap bukan sebagai warga masyarakat dan harus berhadapan dengan aparat keamanan. Operasi terus dijalankan dari rumah ke rumah oleh pihak keamanan, dalam hal ini Satuan Milisi Global, untuk membersihkan apa yang disebut para pembangkang. Setiap warga negara yang baik wajib memberikan informasi keberadaan orang-orang tersebut. Perkembangan ini makin membuat kehidupan rakyat akan semakin sulit serta ketergantungan total pada jaringan pemerintah global. Dari keluarga kita, tinggal Bapak yang belum diberi tanda. Nanti Bapak bisa ditembak. Ah, biar Bapak tidak takut. Jangan begitu, Pak. Tolong saya, Pak Har. Tolong saya, Pak Har. Saya mau bersembunyi di sini, Pak Har. Oh, maaf, Pak Pendeta. Pak Har. Ini membahayakan keluarga saya. Pak Pendeta, maaf, Pak Pendeta pergi saja. Pendeta Filipus? Iya, Pak. Pembangkang! Jaga! Yang di dalam, keluar cepat! Keluar! Lihat kamu! Hei, kamu! Keluar! Keluar! Ayo, keluar, cepat! Bawa dia! Jangan! Bapak! Ayo, jalan! Dario! Keluar! Keluar, Dario! Di mana Dario? Bapak hilang, Pak. Di mana Dario? Bapak hilang. Jangan bawa saya, Pak. Bapak hilang. Mana Dario? Bapak hilang. Sungguh, Pak. Sungguh Bapak hilang. Saya tidak bohong. Lihat tanganmu. Sumpah, Pak. Dasar keluarga pembangkang. Bawa dia. Ayo, jalan! Jalan! Simba! Tidak, Pak. Siapa? Target kita tertangkap. Siapa? Berita Filipus tertangkap. Dario tidak, Pak. Tapi istrinya kita tangkap. Tanya istrinya. Di mana Dario berada? Siapa? Menurutnya Dario hilang, Pak. Ah, itu hanya alasan saja. Paksa dia. Kalau tidak mengaku, bereskan saja orang tua itu. Siapa? Jalan. Ayo cepat jalan. Ayo kamu. Ayo jalan.
Daryo hilang, Pak. Saya tidak bohong, Pak. Jangan bunuh saya, Pak. Pak Daryo hilang, benar-benar hilang, Pak. Ngaku saja, di mana Daryo? Saya mau, Pak, dikasih tanda di sini. Apa di sini, Pak? Tapi jangan bunuh saya. Ngaku atau pecah kepalamu. Bilang apa lagi, Pak? Pak Daryo hilang, Pak. Ngaku. Saya tidak bohong, Pak. Jangan bunuh saya, Pak. Ngaku. Pak Daryo hilang sungguh, Pak. Jangan bunuh saya, Pak. Simba! 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 Maafkan Tuh Simba. Maafkan Tuh Simba. Siapa? Bereskan dia sekalian. Siapa? Menurut hukum yang berlaku dan yang telah kalian pahami, hari ini kalian harus sudah dieksekusi dan tidak akan melihat matahari lagi. Karena kalian dinyatakan sebagai pembangkang dan musuh masyarakat baru yang harus dilenyapkan dari muka bumi. Tetapi kami tidak menginginkan kematian kalian. Yang menginginkan kebinasaan kalian dan kehancuran dunia ini, dialah yang menyebabkan bencana, menyebabkan kelaparan, menyebabkan kekacauan dunia ini. Dialah yang menyebut diri Allah yang Maha Kasih, tetapi membiarkan dunia menuju kehancuran tanpa berbuat apa-apa. Hanya Tuhan Agunglah yang peduli akan kesejahteraan dunia dan umat manusia, termasuk kalian. Oleh sebab itu, taatilah Dia dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Sekarang tiba saatnya untuk mengambil keputusan. Kalian memilih setia dan taat kepada Tuhan Agung dan menerima tanda di dahi atau di tangan, dan siapa yang menolak berdiri. Bapak kan seorang pendeta, Pak. Tapi kenapa Bapak tidak terangkat, Pak? Siapakah aku? Aku Filipus,
seorang pendeta yang hidupnya jauh dari firman-Nya. Pengertian Alkitab dan cara mengkhotbahkannya memang memenuhi otakku. Tetapi Yesus tidak pernah ada di hatiku. Aku memang sekarang sudah terlambat. Tapi aku tidak ingin membuat kesalahan lagi. Tapi aku sudah tidak kuat lagi, Pak. Aku sudah tidak kuat. Aku ingin mati, Pak. Tenang. Tenang, Pak. Aku juga ingin mati. Tetapi kematian seakan menjauh dari kita. Mungkin ini waktu yang dinubuatkan oleh kitab Wahyu 9 ayat yang ke-6. Pada waktu itu orang-orang mencari kematian, tetapi mereka tidak menemukan. Mereka akan ingin mati, tetapi maut lari dari mereka. Nubuatan itu bukan untuk kita. Ya, mudah-mudahan. Tetap pertahankan iman, Pak. Aku sudah tidak kuat lagi, Pak. Aku sudah tidak kuat lagi. Kita akan menang. Dan ketika anak domba itu membuka meterai yang kelima, aku melihat di bawah Mezbah jiwa-jiwa mereka yang dibunuh oleh karena firman Allah dan oleh karena kesaksian mereka. Mereka berseru dengan suara nyaring, katanya, berapa lamakah lagi Engkau tidak menghakimi dan membalaskan darah kami kepada mereka yang diam di bumi, dan kepada mereka masing-masing diberikan sehelai jubah putih, dan kepada mereka dikatakan bahwa mereka harus beristirahat sedikit waktu lagi, dan digenapi jumlah kawan-kawan sepelayanan dan saudara-saudara yang dibunuh sama seperti dengan mereka. Tepat sekali. Kamu akan mengenapi jumlah orang-orang yang akan dibunuh. Tahanan 531, 113. Jangan siksa saya, Pak. Jangan siksa saya. Saya menyerah, Pak. Saya menyerah. Menyerah? Iya, saya menyerah. Baik. Beri dia tanda. Yusa! Yusa! Diam! Dan kamu kurang ajar! Pak Yohab ada di sini, Pak. Saya memang di sini. Tetapi itu bukan urusan Pak Dimas. Yang penting, sekarang ini saya akan membantu Pak Dimas untuk keluar dari tempat ini. Perlu diingat bahwa sementara ini belum pernah ada seorang pun, ya, seorang pun yang dapat keluar dari tempat ini dalam keadaan yang masih bernyawa. Tetapi saya akan bantu Pak Dimas. Saya akan tolong Pak Dimas. Hanya
ada syaratnya. Syarat, Pak? Ya, ada syaratnya. Dan itu sangat mudah dan ringan. Sangat mudah dan sangat ringan, Pak? Ya. Pak Demas cukup berjanji untuk taat dan setia kepada Tuan Agung serta memakai tanda itu. Cukup itu saja. Dasar pengkhianat! Ayo bangun! Bawa anak itu keluar. Lepaskan. Dia anakku satu-satunya di dunia ini. Lepaskan anakku, ya. Lisa, Mama. Lisa. Lepaskan anak. Papa Lisa. Lepaskan anakku. Kau percuma saja setia kepada Allah. Terima saja tanda itu, maka kau dan anakmu akan aku bebaskan. Jangan paksa aku, Yoam. Cepat! Keputusan ada di tanganmu. Ayo, bangun diri kamu. Lepaskan anakku, Yoam. Jadi kau mau menerima tanda itu? Jadi kau mau menerima tanda itu? Persiapan perang besar-besaran di Lembah Harmagedon terus dilakukan oleh pasukan dari berbagai negara yang tergabung dalam satuan milisi pemerintah global. Praktis saat ini Lembah Harmagedon dibanjiri pasukan dengan berbagai perlengkapan senjata mutakhir. Ini merupakan semacam parade dan pameran kekuatan terbesar sepanjang sejarah umat manusia. Menurut keterangan juru pemerintah global, konsentrasi pasukan selain untuk mengilas sisa-sisa kekuatan Israel, juga masih bertahan keberhasilan yang Tahanan Tuan Agung 327, Pak. dalam satu kekuatan. Siapa? Tidak satu kuasa pun mampu Si pendeta Filipus, Pak. sebagai sasaran akhir Filipus. peperangan melawan Allah bangsa Nyalakan dia. Cepat! telah menguasai Siap, Yerusalem Pak. dan seluruh wilayah Israel. Nyaris tidak ada satu titik pun ruang gerak bagi para pembangkang dan penentang pemerintahan yang mulia Tuan Agung. Saat ini sedang dilakukan upacara khusus untuk menyambut pidato penting yang mulia Tuan Agung langsung dari pelataran Bait Suci di Yerusalem. Nampaknya orang berjubel menantikan suara yang maha mulia Tuan Agung, pemimpin dunia. Ayo naik. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Doa terus.
Apa ini? Dikuduskanlah Apa ini? Sudahkah kita siap sedia menghadapi datangnya Yesus kelak kembali untuk mengangkat kita semua yang sungguh-sungguh berharap padanya? Sudahkah kita siap sedia menghadapi datangnya Yesus kelak kembali untuk mengangkat kita semua yang sungguh-sungguh berharap padanya? Mari kita sembah Yesus, Dia Raja, di hadapan tahta kemuliaan yang kudus. Selama waktu ini masih ada, kita bernapas di dalam dunia. Mari kita sembah Yesus, Dia Tuhan, di hadapan tahta kemuliaan yang kudus. Selama waktu ini masih ada, sembahlah Yesus selama-lamanya. Kita siap sedia menghadapi datangnya Yesus kelak kembali untuk mengangkat kita semua yang sungguh-sungguh berharap padanya. Sudahkah kita siap sedia menghadapi datangnya Yesus kelak kembali untuk mengangkat kita semua yang sungguh-sungguh berharap padanya? Mari kita sembah Yesus, Dia Raja, di hadapan tahta kemuliaan yang kudus. Selama waktu ini masih ada, kita bernapas di dalam dunia.